Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah pada nawasibul mudhari', alat-alat penasab fi'il mudhari'. Sebelumnya kita telah membahas dua alat penasab, yaitu an, harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dinamakan huruf masdar karena bahwasanya dia merubah, melebur fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Dan dia dinamakan nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Dan dinamakan istiqbal, merubah zaman waktu mudhari' menjadi hanya istiqbal, akan datang. Dan lan itu yang kedua, dia adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Dinamakan huruf nafi karena dia meniadakan kejadian hadas. Dan nasbin sama seperti an menasabkan fi'il mudhari', begitu juga istiqbal sama. Dan itu butuh dihafal ya. Kemudian al-harfu tsalitsu, huruf yang ketiga adalah idzan. Apa arti idzan? Kalau begitu, itu bisa kemungkinan nanti terjemahannya lain, disesuaikan dengan konteksnya ya. Misalnya ada orang mengatakan, "Oh, saya akan bersungguh-sungguh mempelajari agama." Berarti gimana? Kalau begitu kamu akan sukses. Idzan satanjah. Oh, saya mau tidur lebih segera jam 10 malam. Kalau begitu kamu akan semangat nanti di esok hari. Oh, saya ingin menghafal banyak. Kalau begitu kamu akan menjadi orang yang berilmu. Oh, saya ingin membuat target dalam hari-hari saya. Kalau begitu hidupmu akan terarah. Kan kalau nggak ada target itu ngambang. Dan ana nasihatkan untuk diri ana sendiri dan antum, buat target. Buat target dalam hidup antum. Dan antum akan rasakan kehidupan di pondok pesantren itu tempat yang paling cocok untuk antum memperbaiki karakter, memperbaiki kebiasaan. Wallahi, tempat yang paling cocok. Merubah kebiasaan antum menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Bisa bangun pagi, bisa mengerjakan salat sunnah, bisa untuk mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah, membuat hati antum lebih lembut, lebih tentram jiwa antum. Merubah karakter, kebiasaan. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Antum akan rasakan nanti ketika lulus dari pondok pesantren, kalau antum tidak manfaatkan semasa antum di pondok pesantren, itu sia-sia. Ana udah katakan di sebagian santri, diri antum yang sebenarnya, yang sejatinya itu ketika di rumah. Ketika libur, itu diri antum yang sebenarnya. Itu diri antum yang sejatinya. Ketika libur. Kalau antum ketika libur di rumah, mainnya game, disuruh sholat malas, disuruh orang tua malas, itu diri antum yang sebenarnya. Bohong kalau misalnya di pondok, oh dia bangun jam 3, oh dia disuruh ustadznya nurut, oh dia sholat sunnah.
itu bohong kalau dia tidak melakukan hal itu di rumah. Karena kehidupan antum yang sebenarnya itu nanti yang antum jalani sampai nanti antum wafat itu bukan di pondok pesantren, di rumah. Kalau antum tidak berusaha untuk memperbaiki diri antum ketika di rumah, berusaha untuk menyamakan kegiatan sebagaimana antum di pondok pesantren, kalau antum tidak lakukan itu nanti ketika lulus bablas sudah. Kan banyak kan orang beralasan akan di rumah libur main lah, puas-puasin lah, nikmatin lah, nanti ketika lulus kebablasan seperti itu. Banyak yang seperti itu, banyak yang terjadi. Makanya Anda bilang manfaatkanlah masa antum, waktu antum ketika di pondok pesantren, buat target. Sehari saya harus hafal setengah halaman. Itu kalau antum benar-benar rutin sehari menghafal setengah halaman, coba lihat. Itu antum dalam 3 tahun bisa hafal hampir 30 juz atau 30 juz. Rutin. Antum kalau rutin sehari ngafal 1 hadis, 1 tahun ada berapa hari? 360 hari. Kalau antum rutin 3 tahun sehari 1 hadis, itu antum udah bisa hafal 1080 hadis. Istiqomah kuncinya. Target lah itu. Punya target. Target awal-awal gak perlu tinggi, gak apa-apa. Yang penting antum istiqomah, sudah mulai enteng, merasa ringan, ditambah lagi targetnya. Terus lagi dijalani itu istiqomah, merasa enteng, ditambah lagi. Masya Allah. Lulus bisa hafal 1000 hadis. Paham? Mengetahui maknanya. Hafal 30 juz. Matan kalau antum itu sehari setengah halaman kan tipis kan? Tipis apa namanya? Kecil matanya. Setengah halaman, ya Allah, itu mah yang dilakuin hari-hari sama anak SD. Antum tahu anak SD kan istilahnya dulu ngajar SD, ngaji salam. Itu dia ngafal sehari 3 baris. Sehari 1 hadis. 1 hadis. Mereka bisa. Anak SD. Ustaz, anak kan udah besar ya. Antum kan umur-umur masih muda, belum tua. Bahkan ini sekarang umur-umur mas antum. Buat target. Kalau antum buat target dalam hari-hari antum itu, antum gak bakalan main. Gak bakalan tidur kecuali kalau sudah memenuhi targetnya. Kalau misalnya antum udah penuhi target, gak apa antum main. Sebagai hadiah buat diri antum. Itu yang membuat istiqomah juga. Oh, misalnya kalau hari ini saya memenuhi target, saya mau jajan ke Alfamart. Menghadiahkan diri. Oh, saya kalau misalnya memenuhi target, saya mau beli es teh. Kalau belum memenuhi target, nggak mau beli es teh. Oh, saya kalau memenuhi target, saya mau beli somai. Target. Biasanya itu kalau orang dia punya target, bahkan kalau targetnya tinggi itu sampai jam 12 malam belum tidur. Nggak tenang dia. Wah, harus penuhi targetnya, harus penuhi target. Nggak tidur siang dia. Harus penuhi targetnya. Kalau udah penuh, ya udah tenang. Kenikmatan yang sebenarnya itu adalah setelah capek. Wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang lebih lezat kecuali setelah capek. Tidur yang paling nyenyak itu kapan? Setelah capek. Istirahat yang paling tenang, nyaman itu setelah capek. Kalau antum istirahat terus, nggak istirahat, capek badan antum, bener gak? Tiduran terus, nggak istirahat, capek badan antum. Karena tidur yang paling nyenyak adalah tidur yang paling dikatakan tidur itu setelah capek. Kalau tidur terus malah capek. Maksudnya buat target. Buat target. Ini pembahasan idzan kan? Masya Allah. Nah kalau antum misalnya, oh saya ingin buat target dalam hari-hari saya. Berarti kalau begitu, nah idzan. Kalau begitu hidupmu akan terarah. Karena kalau orang gak punya target, ngambang hidupnya.
Sehari cuman ngafal 1 baris, ayo udahlah nggak apa-apa, Anda hafal. Sehari nggak ngafal hadis, ayo udahlah nggak apa-apa. Ngambang, pikirnya main. Nanti kalau udah dewasa baru menyesal. Kalau dituntut antum pulang kampung untuk ngisi ini, ngisi itu, ngajar ini, ngajar itu, tidak memaksimalkan ketika belajar. Wah, anak lagi tuh kayak pas lagi ngebahas pembahasan ini, anak ngantuk kayaknya. Wah, anak kayak lagi pembahasan ini kayak anak sakit. Oh, ini kayak anak izin. Ya, ini. Aduh, coba aja anak nggak ngantuk. Coba anak aja nggak izin. Coba anak aja nggak bolos. Gampang nih ngajarnya. Gitu. Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbal. Ada 4 tuh. Jawab, jaza, nasbin, istiqbal. Anak sering ulang-ulang, mutkinkan. Karena nanti di kitabnya lebih luas. Naikkan standar antum. Astatnahuma. Kita belajar sampai kitab Tuhfatul Sobi aja. Nggak usah luas-luas. Rendah sekali standar kita. Remeh sekali. Kalah sama orang seberang. Orang seberang itu SMP udah belajar Alfiyah. SMA Syarah bin Aqil. Nanti kalau misalnya kita ingin menjelaskan kebenaran, kemudian banyak mereka memainkan bahasa. Bahwa dari ilmu nahu, sorofnya, balaghahnya, kalau kita diam membisu, kalah kita. Orang lain mengiranya kalah. Akhirnya kebenaran dikalahkan disebabkan kita. Oleh karena itu naikkan standar, minimal belajar sampai Syarah bin Aqil. Karena nanti antum melihat ketika antum belajar fikih, belajar usul fikih, belajar akidah, banyak orang yang tergelincir karena mereka setengah-setengah dalam belajar. Perusak dunia itu ada 4. Pernah nak sampaikan ini. Yang pertama, setengah-setengah belajar kedokteran, dia akan merusak tubuh. Kedua, setengah-setengah belajar akidah, dia akan merusak keyakinan. Ketiga, setengah-setengah belajar fikih, dia akan merusak kemurnian agama dalam ibadah. Keempat, setengah-setengah dalam belajar bahasa, dia akan merusak lisan. Maksimalkan semangat. Pasti ada masa-masa futur. Tapi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan semangat, istiqomah, taufik, hidayah, kemudahan, kecerdasan, kepintaran. Minta kepada Allah. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbal. Idzan adalah huruf jawab, jawaban berarti. Ya ma'ruf lah jawaban. Berarti kalau jawaban harus ada kalimat sebelumnya. Bagaimana antum ujuk-ujuk bilang jawaban? Pasti ada kalimat dulu sebelumnya. Saya mau belajar. Kalau begitu, kalau begitu kamu akan sukses. Saya mau tidur. Kalau begitu kamu nanti akan semangat sholat, beribadah. Berarti harus ada kalimat sebelumnya. Wa jazain ya balasan, ya ma'ruf. Ya kan kalau tidur segera berarti balasannya akan lebih semangat. Belajar agama balasannya akan sukses dunia akhirat. Jawabin wa jaza. Nanti juga dijelaskan versi bahasa Arab. Wa nasbin wa istiqbal itu sama. Seperti an dan lan. Nasbin yang menasabkan fil mudhari, istiqbal mengubah zaman waktu mudhari hanya untuk istiqbal saja. Yang sebelumnya bisa hal, sekarang bisa istiqbal akan datang. Lihat nahwu idzan tanjaha. Jawaban liman qala laka sa'ajtahidu fi durusi. Contoh idzan, ya dia alat penasab. Idzan tanjaha, kalau begitu kamu akan sukses. Itu jawaban. Jawaban liman qala laka, bagi orang yang berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Misalnya Habli bilang ke Khalil, ana mau bersungguh-sungguh ini dalam belajar. Kemudian Khalil bilang, idzan tanjaha, kalau begitu kamu akan sukses.
Sa'ajtahidu fi durusi idzan tanjaha. Saksi pembahasannya di situ mana? Ahsan, barakallahu. Tanjaha ya, dia fil mudhari mansub dengan idzan. Fa idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Tentunya dia huruf jawab, jaza, nasbin, istiqbal. Wa tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanjaha fi'il mudhari dinasab dengan idzan dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Kemudian lihat di sini mulai stabilo. Tadi harfu jawab wa jaza wa nasbin wa istiqbal itu stabilo. Sumiyat harfa jawabin, dinamakan huruf jawab. Secara bahasa Indonesia udah ma'ruf. Li'annaha taqa'u jawaban likalamin sabiqin 'alaiha. Li'annaha, karena bahwasanya dia, ha kembali ke mana? Idzan. Barakallahu. Karena bahwasanya dia si idzan taqa'u jawaban, jatuh sebagai jawaban likalamin sabiqin, untuk kalimat sebelumnya, 'alaiha, atasnya. Ya, jawaban ma'ruf jatuh sebagai jawaban untuk kalimat sebelumnya. Aku akan bersungguh-sungguh, idzan tanjaha. Nah, jatuh sebagai jawaban dia. Kalau begitu kamu akan sukses. Wa jazain, dinamakan jazain, harfu jazain, huruf balasan. Li'anna ma ba'daha jazaun lima qablaha. Ma ba'daha, ha kembali ke mana? Idzan lagi. Lima qablaha, ha kembali ke mana? Idzan lagi. Kalau yang sering terulang nggak apa ya, jangan ragu. Kalau memang itu ya udah disebutin aja. Li'anna ma ba'dah, dinamakan balasannya balasan ma'ruf, bahasa Indonesia balasan. Li'anna ma ba'dah, karena bahwasanya apa yang setelah idzan, idzan tanjaha, setelah idzan tanjaha berarti jazaun lima qablaha, balasan untuk sebelumnya, yaitu aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Ma'ruf ya. Apa yang setelah idzan adalah balasan untuk sebelumnya. Sukses adalah balasan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Sukses adalah balasan bagi orang yang bersungguh-sungguh, bagi apabila aku bersungguh-sungguh. Wa nasbin wa istiqbalin mithlu ma taqaddama fi an. Nasbin wa istiqbal seperti apa yang telah berlalu pada an. Itu idzan ya. Berarti kalau menjumpai fi'il mudhari mansub, menjumpai fi'il mudhari kemasukan idzan, maka dia mansub. Kemasukan idzan, maka dia mansub. Al-harfur rabi'u, huruf yang keempat, dan ini yang terakhir dari alat penasab. Sisanya nanti itu dia dinasab dengan an mudmarah yang disembunyikan. Huruf yang keempat, kai. Apa arti kai? Agar supaya. Wahia harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Dan dia adalah huruf masdar, nasab dan istiqbal, semuanya udah kita lalui. Dinamakan huruf masdar karena dia mengubah, melebur fiil setelah menjadi masdar. Nasbin menasabkan fiil mudhari setelahnya. Wastiqbalin mengubah fiil zaman waktu fiil mudhari menjadi hanya istiqbal. Masdar yang nasbin istiqbal. Kasih stabilo. Ini juga stabilo ini. Wa yushtaratu linasbil mudhari'i biha. Ha kembali ke mana? Kai. Anta taqaddamaha lamut ta'lili. Lafzan nahu jitu likai ata'allama au taqdiran. Nahu jitu kai ata'allama. Itu kasih stabilat. Itu pentingnya. Oke, kai harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Artinya agar supaya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan linasbil mudhari'i biha, untuk menasabkan fi'il mudhari dengannya, yaitu dengan kai. Jadi kalau ingin kai menasabkan fi'il mudhari, syaratnya disyaratkan untuk menasabkan fi'il mudhari biha dengan kai. Syaratnya apa? Anta taqaddamaha lamut ta'lil, didahului oleh lamut ta'lil, lam sebab, ta'lil artinya sebab. Lafzon, baik secara lafaz didahuluinya, berarti tertulis, terlafatkan. Contoh, jitu li kai. Nah, ada li-nya tuh. Itu li lamu ta'lil tuh namanya.
Berarti memenuhi syarat gak? Memenuhi. Jitu likai ata'allama, maka ata'allama fil mudhari mansub dengan kai, karena kainya memenuhi syarat, yaitu didahului oleh lam ta'lil secara lafaz li kai li. Aku datang agar supaya ata'allama, aku belajar. Au takdiron, atau lam ta'lilnya ditakdirkan, disembunyikan. Disembunyikan, ditakdirkan. Contohnya jitu kai ata'allama, itu lam ta'lilnya disembunyikan. Aku datang agar supaya aku belajar. Lam ta'lilnya disembunyikan. Tapi syaratnya dia harus didahului oleh lam ta'lil baik secara lafdhan atau takdiran. Kemudian lihat, falamu lamu ta'lili, maka lam dia adalah lam ta'lil, lam sebab. Wa kai harfu masdarin wa nasbin. Tentunya wastiqbali. Wa ta'allama fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri. Ta'allama fi'l mudhari' mansub dengan kai dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Kemudian lihat wa kai fil misali tsani. Berarti yang mana tuh yang contoh kedua? Jitu kai, yang lamu ta'lilnya ditakdirkan. Yang lamu ta'lilnya ditakdirkan. Wa kai fil misali tsani harfu masdarin wa nasbin ala taqdiri lamit ta'lili. Wa ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa taqdiru likai ata'allama. Lihat, kai pada contoh yang kedua, jitu kai ata'allama, yang lamu ta'lilnya ditakdirkan, dia adalah harfu masdar wa nasbin ala takdiri lamit ta'lil, dengan mentakdirkan lamit ta'lil. Ala takdiri, ala diartikan dengan, ya, lebih enak diterjemahkan, didengarnya, dipahaminya. Wa ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun biha. Ata'allama fi'l mudhari' dinasabkan dengannya. Ha, kembali kemana Abdul Halim? Kai, ahsan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya, dan takdir likai ata'allama. Kemudian lihat, wa mithaluhuma minat tanzili, contoh keduanya dari Al-Quran. Maksudnya apa keduanya? Yaitu contoh yang lamu ta'lilnya lafdhan dan contoh yang lamu ta'lilnya takdiron. Itu maksudnya huma, lafdhan dan takdiran. Qauluhu ta'ala likai la ta'sau, agar kalian tidak berputus asa. Itu lamu ta'lilnya lafdhan dilafatkan, ada tuh lamu ta'lilnya. Saksi pembahasannya mana dia di situ? Ta'sau, fi'il mudhari' mansub dengan kai. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kai taqarra ainuha, agar menetap pandangannya atau agar sejuk pandangannya. Di situ lihat, kai taqarra, lamu ta'lilnya ditakdirkan. Saksi pembahasannya taqarra fil mudhari' mansub dengan kai dan lamu ta'lilnya ditakdirkan. Kemudian lihat, diulang lagi. Wa summiyat harfa masdarin li'annaha tasbuku ma ba'daha bi masdarin. Taqdiruhu fil mithalaini al-awwalaini ji'tu lit-ta'allumi wa fil thalithi li'adami asakum ay huznikum wa fil rabi'i liqurrati 'ainiha. Perhatikan, wasummiyat harfa masdarin, ya kai dia dinamakan huruf masdar, udah berlalu juga sama kayak di an, li'annaha tasbuku ma ba'daha bi masdarin, karena bahwasanya dia merubah, melebur apa yang setelahnya menjadi masdar. Lalu takdirnya apa? Kan dilebur menjadi masdar. Takdirnya bagaimana? Nah, ini penting lagi antum murojaah tentang ilmu masdar. Takdiruhu fil mithalainil awwalaini, takdirnya pada dua contoh yang pertama.
Apa juga contoh yang pertama? Jitu likai ata'allama dan jitu kai ata'allama. Itu dua contoh yang pertama. Takdirnya apa? Jitu litta'allumi. Kalau dari ta'allama ya ta'allamu, ta'allum. Itu takdirnya. Karena kai merubah setelah menjadi masdar. Wa fi tsalisi, dan pada yang ketiga, apa yang ketiga? Likai la ta'sau. Yaitu li'adami asakum, agar tidak kalian berputus asa. Ai huznikum, kalian sedih. Ustaz, kok ada adami? Disebabkan oleh likai, la ada la-nya, la munafi. Dan la munafi ketika ditakdirkan dia menjadi adamun takdirnya. Jadi adamun. Apa? Insyaallah lama kelamaan itu insyaallah paham ya. Wa fir rabi'i li qurrati 'ainiha, ya, jadi dari contoh kai taqarra 'ainuha. Qarra yaqarru, dia masdarnya qurratu. Li qurrati 'ainiha. Nah, dimuraja lagi tentang bab masdar. Tapi kesimpulannya ya kai dia harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal, dia menasabkan fil mudhari setelahnya. Wa nasbin wa istiqbal mithlu ma taqaddama fi an, seperti apa yang telah berlalu pada an. Faidatun. Berapa? Yunsabul fi'lul mudhari'u imma lafdhan. Mungkin kayak bagusnya kita istirahat dulu. Sampai jarum panjang angka 10 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.